Percobaan gelombang stasioner. Pendahuluan. Memahami gelombang stasioner. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Praktikum kita hari ini adalah percobaan gelombang stasioner, atau yang lebih dikenal sebagai percobaan MELD, ujar Pak Riswanto, tutor fisika dari Universitas Terbuka, membuka sesi di laboratorium. Tujuan esensial kita meliputi 4 aspek: mengamati formasi gelombang stasioner, mendefinisikan konsepnya secara ilmiah, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menganalisis secara kuantitatif pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Untuk memulai, mari kita siapkan perangkat yang krusial, lanjut Pak Riswanto. Mahasiswi bernama Riani dengan cekatan menunjukkan instrumennya. Kita memerlukan sumber energi, yaitu catu daya, yang akan kita atur pada 6 volt AC. Kemudian, ada pewaktu ketik atau bel listrik sebagai sumber getaran. Tentu saja, benang kasur sepanjang 1,5 meter, dan set beban gantung 75 gram, 100 gram, dan 125 gram. Langkah kerja, menyiapkan T1. Langkah pertama adalah perangkaian. Pastikan konfigurasi alat mengikuti diagram MELD di mana benang kasur direntangkan melalui katrol meja, terhubung ke pewaktu ketik di satu sisi, dan beban gantung di sisi yang lain, Pak Riswanto menginstruksikan. Bima memasang beban gantung 75 gram. Tegangan tali awal kita, T1, adalah hasil kali massa 75 gram dengan percepatan gravitasi. Ia mencatat. Setelah catu daya dihidupkan, ia mulai menggeser pewaktu ketik perlahan. Observasi kritis gelombang stasioner. Tiba-tiba, pola yang jelas muncul. Perhatikan rekan-rekan. Inilah manifestasi gelombang stasioner, seru Pak Riswanto. Apakah gelombang ini tampak berjalan? Jawabannya tidak. Gelombang stasioner adalah hasil superposisi gelombang datang dan gelombang pantul, menghasilkan pola stabil dengan titik-titik diam permanen, simpul, dan titik-titik amplitudo maksimum, perut. Pengukuran lambda 1 dan presisi data. Riani mengambil meteran. Sekarang, kita ukur panjang gelombang, lambda 1. Ingat, satu panjang gelombang, lambda, adalah jarak antara 3 simpul atau 2 perut yang berurutan. Presisi dalam pengukuran ini sangat vital untuk analisis, ujar Riani. Ia dengan hati-hati mengukur jarak dari simpul pertama hingga simpul ketiga, atau jarak yang setara dengan satu gelombang penuh. Nilai lambda 1 dicatat dengan teliti. Variasi tegangan T2 dan penyesuaian. Langkah berikutnya, kita ubah tegangan tali. Matikan catu daya, tegas Pak Riswanto. Bima mengganti beban menjadi 100 gram, menghasilkan T2. Ketika catu daya dihidupkan kembali, pola gelombang yang stabil hilang. Mengapa pewaktu ketik harus digeser lagi? Karena perubahan tegangan TD mengubah cepat rambat gelombang V. Agar tetap resonansi dan membentuk gelombang stasioner, kita perlu menyesuaikan frekuensi efektif getaran pada tali dengan memvariasikan posisi sumber getar. Pengukuran lambda 2 dan lambda 3. Analisis komparatif. Setelah penyesuaian, pola stasioner untuk T2, 100 gram, terbentuk kembali. Dan Riani mengukur lambda 2. Kemudian, prosedur diulang untuk T3, 125 gram, menghasilkan panjang gelombang baru lambda 3. Pak Riswanto mengawasi. Perhatikan datanya rekan-rekan. Bagaimana nilai lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 berubah seiring dengan peningkatan tegangan tali dari T1 ke T3. Apa interpretasi fisisnya? Menganalisis hubungan T dan lambda, Bima menyimpulkan, secara kualitatif, kami mengamati bahwa seiring peningkatan tegangan tali T, panjang gelombang lambda yang dihasilkan pada kondisi resonansi cenderung meningkat. Hal ini konsisten dengan persamaan cepat rambat gelombang pada tali, V sama dengan SQ/RTT per mu, di mana V berbanding lurus dengan SQ/RTT. Riani menambahkan, karena frekuensi F sumber getar relatif konstan, dan V sama dengan lambda Y.F, maka lambda harus berbanding lurus dengan V, sehingga lambda propto SQ/RTT. Diskusi konseptual, gelombang berjalan vs medium. Pak Riswanto beralih ke sesi refleksi. Mari kita telaah pertanyaan konsep. Ketika batu dilemparkan ke kolam, Anda melihat gelombang berjalan. Apa yang sebenarnya berjalan? Bukan airnya, melainkan energi dan gangguan medium. Dalam konteks cahaya sebagai gelombang elektromagnet, apa yang dirambatkan? Bima menjawab, cahaya merambatkan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, tidak memerlukan medium material. Namun, prinsip perambatan energi tetap sama. Kesimpulan dan pencarian frekuensi. Riani mengajukan pertanyaan terakhir. Jika T diubah, apakah frekuensi F berubah? Pak Riswanto menjawab,
Frekuensi F ditentukan oleh sumber getar, pewaktu ketik, dan relatif konstan. Perubahan T hanya mengubah cepat rambat V dan panjang gelombang lambda. Akhirnya, gunakan rumus MEL-DV sama dengan lambda C.F sama dengan SQ-RT/T per kemu untuk mencari frekuensi F dari sumber getar. Peran Anda sebagai guru adalah menerjemahkan detail fisis ini menjadi konsep yang mudah dipahami siswa SD, rekan-rekan. Praktikum selesai.